Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat semua. Jadi kita akan melanjutkan dengan rilis Jakarta Instansi Nasional. Saya hormati bapak-bapak sekalian, ini dari beberapa mass media hadir, kemudian dari TV, Kota, kemudian perwakilan wilayah, kemudian hadir dari Bank DKI juga ada ya, kemudian dari BI juga ada ya. Terima kasih ya. Baik, mari kita mulai saja. Jakarta ini agak beda dengan nasional ya. Pertama, Jakarta inflasinya 0,14% ya. Ini menunjukkan bahwa kita kali ini lebih tinggi dibanding nasional. Kalau bulan Oktober lalu Jakarta deflasi ya. Deflasi bulan Oktober itu. Sekarang kita inflasi 0,14%, sementara nasional 0,12%. Kalau kita lihat selama 11 bulan ya, ini sudah 11 bulan ya, inflasi Jakarta itu 7,16%, itu masih lebih rendah dibanding nasional 7,79% ya. Pertanyaannya, apakah inflasi selama 12 bulan nanti bisa menembus menembus batas psikologi inflasi itu 2 digit, dikatakanlah menembus sudah 10%. Ya, kalau kita lihat 1 bulan ke depan ini, menurut saya inflasinya relatif tidak banyak berbeda itu, mungkin tidak sampai menembus batas psikologi inflasi. Kemudian year on year itu 12 bulan ke belakang, November ini 7,76%, sementara nasional 8,37%. Jadi kita masih jauh ya, bedanya dibanding nasional. Dan kita juga lihat tadi sudah disebutkan Pak Suryamin ya, terendah inflasi itu dijumpai di Kota Mataram, sedangkan tertinggi di Kota Mire, sementara deflasi di Kota Bengkulu paling rendah, dan yang tertinggi di Kota Sorong. Untuk Jakarta itu menempati peringkat ke-28 dari 38 kota yang dimiliki ya, di peringkat 28 ya. Dan yang mengalami deflasi tercatat ya beberapa informasi 28 kota. Jadi Jakarta karena masuk inflasi, jadi 28 dari 38 kota inflasi lagi, sementara yang mengalami deflasi 28 kota. Cukup banyak juga yang deflasi. Lanjut ya. Nah, ini gambarannya posisi Jakarta ya. Ini yang sebelah kanan itu deflasi, yang sebelah kiri itu inflasi ya. Tadi dikatakan inflasi tertinggi di Kota Mumiri 1,5%. Sebelah kanan itu deflasi. Jadi kita masih dalam kondisi inflasi, walaupun banyak beberapa kota deflasi. Nanti Pak Dodi ya, di samping kanan saya ini Kepala Bidang Statistik Distribusi dan Jasa akan menjelaskan lebih rinci ya, inflasi yang terbentuk itu karena apa. Coba bulan lalu deflasi ya, bulan lalu deflasi minus 0,03, sekarang inflasi itu nanti akan inflasi. Lanjut ya. Nah, kita bicara ekspor impor ya, kita lihat tadi juga nasional juga memperlihatkan tren yang sama ya. Ekspor bulan Oktober ya, bulan Oktober ini mencatat peningkatan baik dibanding bulan September maupun dibanding bulan Oktober tahun sebelumnya.
jadi sama-sama ya meningkat. Ya. Namun kita lihat impornya nanti agak sedikit berbeda ya. Nah, sebelum dimulai impor ya bagian tengah itu ya, itu ekspor Jakarta. Ya. Ekspor Jakarta juga mencatat peningkatan ya, dibanding bulan sebelumnya. Kalau kita lihat barang-barang impor ya, kelihatan memang bahwa impor barang-barang modal ya memang menurun secara signifikan ya, dari 25 miliar dolar menjadi 20. Jadi menurun secara signifikan sehingga proporsinya juga berkurang dari sepertiga 31% menjadi 20%. Berikutnya adalah wisatawan. Berbicara tentang pariwisata pada bulan Oktober ya, ada penurunan jumlah wisatawan yang datang melalui 3 pintu. 3 pintu ini adalah Soekarno-Hatta, Tanjung Priok, dan Halim Perdana Kusuma. Penurunannya 4,65%. Tetapi jika dibandingkan, sekali lagi, dibandingkan pada bulan yang sama tahun sebelumnya, maka masih ada peningkatan 3,8. Ya. Tingkat penghunian kamar tidak sama menurun, tapi meningkat. Ya. Pada bulan Oktober, tingkat penghunian kamar di Jakarta ini mencapai 60,04%, naik ya, dibanding bulan September 57,04%. Ya. Padahal wisatawannya tadi turun. Jadi ini nanti akan dijelaskan Pak Rudi ya, mengapa tingkat penghunian kamar meningkat sementara wisatawan dari luar jumlahnya menurun. Namun jika dibandingkan dengan tingkat penghunian kamar tahun sebelumnya, ya, sekali lagi, ya, maka PPK bulan Oktober tahun 2013 lebih rendah 0,33 poin. Ya. Yang terakhir dari saya sepintas adalah sensus pertanian 2013. Di samping kiri saya ada Pak Suartono, nanti akan menjelaskan secara rinci. Beliau ini kepala bidang statistik produksi. Jakarta memang tidak potensi pertanian, tetapi di Jakarta memiliki potensi terutama dalam hal urban agriculture ya, hortikultura ya, tentunya bisa lebih dikembangkan. Kita lihat sekarang ya. Jumlah rumah tangga usaha pertanian pada tahun 2013 sebanyak 12.287 rumah tangga. Dan bisa dibandingkan tadi ya, dengan nasional tadi ya, jumlahnya sampai 16 juta. Terdiri dari 1.301 rumah tangga tanaman pangan. Hortinya berapa? 5.000. Wah, rawa belum ya. Rawa belum itu bapak-bapak dan ibu lihat ya, banyak sekali usaha-usaha Jakarta Barat itu ya, hortikultura, potensi sekali. Nah, perkebunan 95, peternakan 3.637, cukup banyak juga peternakan sapi, kerbau. Kemudian perikanan 4.456 dan kehutanan. Jangan heran ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, di Jakarta ini ada sektor kehutanan ya, sebanyak 98 rumah tangga. Tempatnya kalau tidak salah di dekat Lopang dan Kerbau. Jumlahnya per 1 Mei 2013 sapi potong itu 2.108 ekor, sapi perah 2.686 ekor, dan kerbau 200 ekor ya. Di sini juga ada kandang apartemen bertingkat.
apa kandang sapi bertingkat ya, nanti bisa dilihat. Selamat siang, salam sejahtera. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dinan mengenai beberapa indikator ekonomi khususnya inflasi, ekspor dan pariwisata. Saya coba menyampaikan apa yang tadi disampaikan inflasi kita bulan November ya sudah mencapai 0,14%. Ya, lanjut aja. Lanjut. Inflasi Jakarta pada bulan November 2013 itu dari 7 kelompok pengeluaran ya, itu 6 kelompok pengeluaran dia mengalami inflasi. Jadi dari 6 kelompok inilah yang mendorong kenaikan harga di DKI Jakarta yang mengakibatkan inflasi Jakarta sebesar 0,14. Tapi ada satu kelompok pengeluaran ya, justru tidak mengalami kenaikan, ya, dalam mengalami penurunan, yaitu kelompok bahan makanan. Ya. Jadi kalau kita lihat tertinggi inflasi ya, kelompok perumahan, listrik, gas dan bakar mencapai 0,64%, diikuti makanan jadi, minuman rokok 0,26%, sandang 0,17%, pendidikan dan edukasi keluarga 0,09%, kesehatan 0,0%, transport, komunikasi dan jasa perumahan 0,41%. Ayo kita lihat negara. Pada bulan Oktober itu terbesar adalah ke negara tujuan Singapura. Ya, dari total ekspor produk di Jakarta mencapai 1,05 miliar, yaitu terbesar adalah yang ke Singapura. Itu mencapai sekitar 9,58%. Sedangkan yang kedua itu ke Hong Kong, ya, itu mencapai 9,23%. Yang ketiga ke United States ya, yang mencapai 8,0%. Ini penyumbang. Tapi kalau kita lihat ya, perkembangan yang tadi naik 11,70%, itu tertinggi justru ke Malaysia. Ya, Malaysia 23,11%. Adalah 5 kebangsaan ya, Usman yang masuk ke Jakarta kondisi bulan Oktober 2013. Tertinggi adalah Malaysia, itu mencapai 25.206 kunjungan, atau dia menyumbang sebesar 12,73%. Diikuti Cina 21.730, kemudian Jepang 17.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sampaikan hasil pertanian 2013 DKI Jakarta, angka tetap secara agak lebih rinci dibanding tadi yang disampaikan Pak. Baik, yang slide pertama ini bisa menggambarkan potensi dari pertanian di DKI Jakarta ya. Jadi ada 3 subsektor yang dominan, yaitu hortikultura yang tadi sudah disampaikan. Kemudian juga ada subsektor perikanan yang kedua dan subsektor peternakan ya. Jadi ada 3 subsektor yang menggambarkan potensi pertanian di DKI Jakarta. Yang kedua ini adalah slide masalah jumlah rumah tangga petani jurun. Nah, jadi jumlah petani jurun tahun 2013 ini searah dengan jumlah rumah tangga tani di masing-masing kabupaten kota. Ya, di sini yang paling tinggi ada di Jakarta Barat, ya, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Ya. 3 kota administrasi yang mempunyai petani jurun yang tertinggi. Ya, ini searah dengan jumlah rumah tangga pertanian di masing-masing kabupaten kota. Yang ketiga ini tabel pertama. Tabel 1 ini adalah jumlah rumah tangga pertanian pengguna lahan. Ya. Jadi secara total dari 12.287 rumah tangga yang ada rumah tangga usaha pertanian di DKI Jakarta,
ada 9.515 yang rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan. Ya. Yang tertinggi ada di Jakarta Barat, Jakarta Timur yang kedua, Jakarta Selatan, dan seterusnya. Rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan dari persentase sekitar 77,44%. Lanjut. Jumlah petani menurut sektor dan subsektor dari jenis kelamin. Ya. Jadi yang disampaikan tadi, jadi ini bisa lebih besar dari rumah tangga usaha pertanian seperti dicantumkan di kolom 6 baris pertama 14.139, ya. Karena satu rumah tangga bisa lebih dari satu petani, ya. Nah, dari persentase laki-laki 89,33% dan perempuan 10,67%, ya. Signifikan. Nah, yang paling rendah persentase antara laki-laki dan perempuan, laki-laki yang paling rendah adalah di subsektor tanaman pangan 84,51%, sedangkan perempuannya 15,49%. Yang besar adalah Jakarta Selatan, ya, yang ada apartemen sapi di Kelurahan Tiga Parang, Mampang Perapatan. Di Jakarta Timur 1965 dan yang ketiga ada di Jakarta Barat. Jakarta Utara. Jakarta Barat 619 dan Jakarta Utara 109. Lanjut. Cukup, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi, Pak Tono, ya. Hari sudah siang, jam 1, ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan, langsung aja pada para kepala bidang. Intinya adalah inflasi belum mencapai batas psikologis, ya. Jadi masih terkendali, ya. Kemudian sudah ada perbaikan kinerja perdagangan luar negeri, ya. Ekspor sudah meningkat, ya. Impor sedikit menurun, ya. Sudah perbaikan kinerja. Dan tentunya di bidang pariwisata itu tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi, ya. Dan di samping itu juga event-event yang digelar tentunya sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan. Kemudian terakhir tadi disampaikan hasil sensus pertanian. Wajar kalau Jakarta jumlah petani itu semakin berkurang, ya, karena masalah lahan. Di samping itu pilihan kegiatan ekonomi lainnya cukup besar, seperti bahkan industri, jasa, dan sebagainya. Barangkali itu ringkasannya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.